Halo anak-anak kelas 7, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika bersama Bu Novi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, di semester 1 ini nanti kalian akan belajar 4 bab. Yang pertama, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kedua, kalian akan belajar tentang himpunan. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar bentuk aljabar. Dan yang keempat, kalian akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Berarti untuk hari ini kalian akan belajar tentang bilangan bulat, khususnya yaitu mengenal bilangan bulat. Jangan lupa kalian juga siapkan modul kalian ya yang sudah dibagikan. Nah, di dalam modul itu ada isian-isian yang harus kalian lengkapi sesuai dengan video pembelajaran dari saya. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajarannya ya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menuliskan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Yang kedua, supaya kalian dapat mengurutkan bilangan bulat. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat membandingkan bilangan bulat. Mengapa sih kalian perlu belajar bilangan bulat? Nah, sebelum kita melanjutkan pada penjelasan bilangan bulat, saya akan memberikan contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat berita saat suasana menjelang Lebaran atau setelah Lebaran? Nah, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan arus lalu lintas yang sangat padat menjelang hari Lebaran. Nah, misalnya hari Lebaran itu tanggal 29. Berita pada surat kabar atau kebanyakan orang biasanya sering menggunakan istilah H-1, H-2, H+1, H+2, dan seterusnya. Nah, di sini H-1 dan H-2 itu masing-masing berarti 1 hari atau 2 hari sebelum hari Lebaran. Sedangkan H+1 dan H+2 masing-masing berarti 1 hari atau 2 hari setelah hari Lebaran. Nah, di sini penggunaan bilangan bulat negatif itu menunjukkan hari sebelum Lebaran. Sedangkan penggunaan bilangan bulat positif menunjukkan hari setelah Lebaran. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya ini contoh waduk bendung Katulampa yang ada di Bogor. Nah, biasanya pada waduk-waduk itu terdapat alat penunjuk untuk mengukur ketinggian air. Ketinggian air normal itu biasanya ditandai dengan bilangan 0. Ketinggian air kurang dari normal biasanya digunakan tanda negatif 4, negatif, dan seterusnya. Sedangkan ketinggian air di atas normal digunakan tanda positif 1, positif 2, dan seterusnya. Dari contoh-contoh ini, kita bisa menuliskan bahwa bilangan-bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya itu disebut bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan-bilangan yang di atas 0, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya disebut bilangan disebut bilangan bulat positif. Bilangan yang tidak positif dan tidak negatif disebut apa? Ada yang tahu? Bilangan yang tidak positif dan tidak negatif itu disebut bilangan 0. Kalau bilangan-bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ada yang tahu namanya bilangan apa? Iya, namanya bilangan cacah. Sedangkan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif,
0 dan bilangan bulat positif dinamakan bilangan bulat. Jadi penulisannya kalau dibuat pada garis bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah kanan bilangan 0. Sampai di sini kalian bisa memahami penjelasan tentang bilangan bulat. Nah, untuk macam-macam bilangan bulat yang lain seperti bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil dapat kalian pelajari di modul bab 1 yang sudah kalian bawa. Di situ kalian bisa membaca di halaman 1. Kita lanjutkan pada contoh soal. Kalian juga bisa perhatikan di modul kalian halaman 1 dan 2. Nanti di situ ada isian-isian yang dapat kalian lengkapi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk contoh soal yang pertama, Andi akan merayakan hari ulang tahun pada tanggal 12 Juni. Yang A, tentukan tanggal H-5 ulang tahun Andi. Nah, H-5 itu artinya apa? Ya, 5 hari sebelum hari ulang tahun Andi. Berarti tanggal berapakah itu? Iya, tanggal 7 Juni. Dari 12 dikurangi 5. Kemudian soal yang kedua, yang B, Tentukan tanggal H+3 ulang tahun Andi. H+3 itu berarti 3 hari setelah hari ulang tahun Andi. Berarti tanggal berapakah itu? Iya, tanggal 15. Dari 12 ditambah 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Suhu manakah yang lebih tinggi? Negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat. Kalau kita buat pada garis bilangan vertikal atau garis bilangan yang tegak, negatif 5 derajat itu terletak di mana? Iya, di atasnya negatif 8. Maka kita bisa langsung menentukan suhu yang lebih tinggi adalah suhu negatif 5 derajat. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sisipkanlah lambang lebih besar atau lebih kecil di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. Yang A, 4 dan negatif 5. Pada garis bilangan mendatar, 4 itu letaknya di sebelah mananya dari negatif 5? Iya, di sebelah kanan. Berarti pernyataan yang benar 4 lebih, iya betul, 4 lebih besar dari negatif 5. Soal yang B, negatif 15 dan negatif 7. Nah, kalau pada garis bilangan mendatar, negatif 15 terletak di sebelah, iya di sebelah kirinya dari negatif 7. Maka pernyataan yang benar, negatif 15 lebih, iya lebih kecil dari negatif 7. Kita lihat soal yang nomor 4. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan B tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, di sini bilangan A itu tersusun dari 3 angka. Kita bisa misalkan 123, sedangkan bilangan B tersusun dari 4 angka. Kita bisa misalkan 1234. Nah, untuk pemberian contoh angkanya itu bebas ya, dari 1 sampai 9. Nah, dari sini, dari bilangan A dan B sudah kelihatan kalau dua bilangan positif dibandingkan,
maka jelas di sini yang lebih besar adalah bilangan bilangan B. Karena ada yang tahu kenapa bilangan B lebih besar dari bilangan A? Kalau dilihat pada angka penyusunnya, pada bilangan bulat positif jika dibandingkan semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilai bilangan itu. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 5. Diketahui bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X, angka penyusunnya adalah 1, 2A. Bilangan Y, angka penyusunnya negatif 1, 2 ABC. Dan bilangan Z, angka penyusunnya negatif 21 AB. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Nah, di sini kita misalkan dulu ya, A, B, C itu adalah huruf. Kita bisa menggantinya dengan suatu bilangan. Jadi kalau misalnya A, kita misalkan bilangan 3, B bilangan 4, dan C bilangan 5, maka bilangan X menjadi 123. Bilangan Y menjadi negatif 12.345. Dan bilangan Z menjadi negatif 2.134. Dari ketiga bilangan ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa X pasti lebih besar dari Y dan Z karena bilangannya adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita lihat yang Y dan Z. Y dan Z itu sama-sama negatif, tapi kita lihat angka penyusunnya berbeda. Bilangan Y itu terdiri dari 5 angka penyusun. Sedangkan bilangan Z itu terdiri 4 angka penyusun. Pada bilangan bulat negatif, jika angka penyusunnya lebih sedikit, maka nilainya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Nilainya lebih besar karena mendekati bilangan 0. Jadi kalau bilangan negatif itu pada garis bilangan mendekati bilangan 0, maka nilainya pasti lebih besar. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil itu, dari yang terkecil berarti bilangan Y, kemudian Z, baru X. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini tadi kalian sudah belajar tentang bilangan bulat dan juga membandingkan bilangan bulat. Jika dari antara kalian ada yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi hari ini, kalian bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, setelah kalian belajar hari ini, nanti kalian melanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Untuk pembelajaran berikutnya nanti, kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.